Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini jumpa lagi dengan saya dan Mbah Kendil. Jadi seperti biasa teman-teman, kita akan berbincang-bincang dengan Mbah Kendil. Semoga kalian tidak waleh dan terus mendukung channel ini. Bagi kalian yang sedang menonton video ini yang mungkin tidak sengaja mampir, silahkan di subscribe, silahkan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian bisa melihat atau menikmati video-video dari kami yang insya Allah semakin hari semakin menarik. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungan kalian, karena kami bisa sampai di titik ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah karena dukungan kalian semua. Ya teman-teman, jadi pada pagi hari ini kita langsung saja membahas satu tema. Jadi memang pada hari ini kami sengaja tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari teman-teman. Jadi biar tidak waleh teman-teman, tapi jangan khawatir. Kami pasti akan selalu menanggapi apa yang menjadi tanggapan kalian, karena kami tidak bisa maju tanpa kalian teman-teman. Langsung saja ke pembahasan. Jadi saya sama Mbah Kendil kemarin itu kita refreshing ke Gunung Srengat, Mbah nggih. Ya jadi teman-teman, kami ke Gunung Srengat karena memang kami menerima laporan untuk menemui seseorang yang sedang bertapa di Gunung Srengat. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu, Mbak nggih. Kita bisa berbincang-bincang dan berbicara dengan orang yang sedang menjalani topo laku atau topo ngerame. Yang jadi pertanyaannya, Mbah, apa sih yang disebut topo ngerame itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi saya ucapkan kepada teman-teman semua. Sugeng Rahayu ingkang pinanggih saya haturkan kepada para sesepuh ingkang sawab anggung bekti dumateng pangeran. Pemirsa, kemarin pagi kami mendapat informasi dari warga bahwa di pucuk Gunung Srengat atau di makam yang Suromenggolo atau yang Bledek atau Mbah Suro Bledek ada seseorang yang ada di situ dan membuat rumah di situ. Ada dua pertanyaan atau dua masalah. Yang pertama, orang tersebut dianggap adalah orang yang hidupnya compang-camping, orang yang miskin yang tidak punya tempat singgah, atau orang yang tidak punya keluarga, atau orang yang tidak punya pekerjaan, sehingga hidupnya dia tidak bisa membeli rumah, tidak bisa membeli tanah. Akhirnya dia melarikan diri untuk ke puncak Gunung Srengat. Yang menjadi tema di sini adalah orang-orang yang berbakti kepada Tuhan, orang-orang yang berbakti kepada Allah, orang-orang yang berbakti kepada Gusti Kang Dar Jagat, orang-orang yang berbakti kepada Gusti Kang Maha Suci. Orang yang berbakti kepada Tuhan itu 1000 jalan bisa dipakai. Dan yang namanya keyakinan itu sulit untuk dipaksa. Sehingga Indonesia mempunyai ragam 5 agama, mempunyai aliran-aliran tertentu yang sulit untuk dibongkar. Sehingga negara Indonesia yang beragama 5 atau utamanya adalah 93% adalah Islam. Artinya hampir seluruh rakyat Indonesia masuk agama Muslim. Namun demikian masih ada beberapa orang yang memakai tata cara Jawa atau memakai tata cara Islam seperti musafir. Di antara musafir dan sang pertapa itu hampir mirip, tapi ragamnya juga berbeda. Seperti halnya kemarin saya masuk ke area makam Gunung Srengat, naik ke atas, kita tidak menjumpai seseorang yang ada di situ. Kami menunggu beberapa jam, akhirnya kami bertemu dengan sosok atau seseorang yang menempati
tempat di situ Nggih. dengan membuat rumah seala kadarnya, rumah kecil-kecilan atau gubuk kecil-kecilan yang tidak terawat dan keadaannya yang sangat kumuh dan kotor. Sehingga saya menganggap bahwa itu benar-benar orang yang miskin, yang perlu kita lindungi, yang perlu kita perhatikan. Nggih. Ternyata orang tersebut adalah memang penduduk Indonesia yang berasal dari Sumoroto, Ponorogo. Namun sejak kecil dia ditinggal oleh orang tuanya sebagai yatim dan piatu. Nggih. Sehingga dia tidak menerima pelajaran dan pendidikan, dia sama sekali tidak bersekolah. Di samping itu mereka seperti hanya punya kekurangan, yaitu sulit untuk mendengar dengan jelas dan berbicara yang jelas. Nggih. Sehingga kemarin Agak kesulitan saya ya. agak kesulitan untuk menyampaikan aspirasi atau menyampaikan pertanyaan yang akhirnya jawabannya kadang-kadang mencre atau Nggih. tidak serasi. Maka dari itu kita tidak boleh untuk mencemooh orang, kita tidak boleh merendahkan orang, kita tidak boleh memusyrikan orang, kita tidak boleh menganggap orang itu pasti neraka Nggih. atau menganggap orang itu pasti buruk, karena kita sendiri belum tentu di akhir nanti apakah kita nanti bisa naik surga atau bisa naik neraka, kita pun tidak tahu. Nggih. Semakin kita mengharapkan surga, maka kita semakin jauh dengan surga. Sehingga sebaiknya kita tidak bisa atau tidak boleh mengharapkan surga, namun kita berusaha untuk mencapai alam surga. Nggih. Sehingga surga dan neraka adalah ditentukan oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang yang sama tergila-gila dengan surga, sehingga dia tidak betah mengatakan seperti bisa naik surga sendiri, bahkan orang lain dianggap neraka. Itu yang Nggih. paling bahaya. Nggih. Yang baik bagaimana? Justru kita yang kita rendahkan, kita mungkin masuk neraka, orang naik surga. Itu yang paling penting malah. Kalau kita mengunggulkan diri, kita mentang-mentang jadi orang baik, kita mentang-mentang dekat dengan Tuhan, terus kita menganggap bahwa kita nanti pasti surga, itu yang bahaya. Bahaya, mah. Andai kata orangnya bekerja, belum sampai dikerjakan sudah minta bayaran. Tentu durakanya susah seperti itu. Nggih. Maka dari itu, semua orang pertapa, semua orang tirakat pasti mengharapkan hal tersebut. Semua pertapa mengharapkan apabila di akhir zaman nanti bisa ngayem dingarsani Gusti Kang Maha Kuwasa. Semua orang pertapa bisa, dan semua orang pertapa pasti mempunyai tujuan tertentu, yaitu ingin masuk di arena ruang lingkup Allah SWT, dan masuk di bawah dan di genggaman Allah SWT. Nggih. Pemirsa, orang yang prihatin atau orang yang tirakat atau orang yang bertapa jenisnya banyak sekali. Untuk ajaran Jawa, tapa itu dibagi banyak sekali. Topo ngalong, topo nyantoko, topo kambang, topo pendem, topo ngalong, topo broto, yugo broto, maladining, terus kemudian topo kambang, Nggih. topo bisu, topo kungkum, dan banyak tapa dan tapa. Lagu juga demikian. Lagu dibagi lagu ngerame, lagu ini yang intinya orang yang berjalan. Nggih. Orang yang bertapa berjalan itu dinamakan laku. Orang yang bertapa di jalanan tanpa bicara, tanpa berserabungan atau berkumpul kepada orang, itu dinamakan topo bisu. Dia tidak senang ditanyai orang, dia tidak senang berbicara, tapi dia senang berbicara kepada Tuhannya. Tapi senang dia berbicara menyebut nama-nama Tuhan. Ya, mohon maaf Pak, kalau misalkan topo bisu itu kalau misalkan ditanya orang itu juga nggak bisa jawab ngoten apa? Ya diam. Nggih. Topo bisu itu ditanya orang diam, merundukkan kepalanya, matanya melihat ke bawah. Karena dia sibuk menyebut nama Tuhan. Nggih. Dia tidak berhubungan antara manusia dan manusia, dia
sibuk berhubungan dengan manusia, dengan Allahnya, dengan Tuhannya. Jadi orang mengatakan orang stres, orang gila, karena dia tidak mau bicara. Yang dimaksud topo bisu, dia mengunci mulutnya, tapi membuka pintu hatinya untuk Allah itu. Nggih. Sehingga kalau kita ada seseorang yang bertapa topong rame, kemudian dia ingin disanjung orang, dan ingin misalkan viral, dan ingin misalkan tenar, itu justru salah tindakan. Nggih. Karena mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak ada hubungan manusia dan manusia. Kita hanya kepentingan kita dengan Allah saja. Nggih. Karena kita nanti bercabang, kita qoblumin Allah, qoblumin nanas, terus kita sembung lagi qoblumin nanas, hubungan manusia-manusia dengan kita manusia ke Tuhan, nanti kan terganggu. Nggih. Makanya sangat-sangatnya sulit apabila kita menerapkan untuk berbakti kepada Tuhan dengan cara bertapa atau laku. Nggih. Karena kalau laku nanti kita lupa daratan, misalkan kita nanti bertapa di daerah mana, di hutan mana, di alas mana, atau tempat keramat mana, atau perjalanan mana, terus kemudian orang-orang sama kagum, orang-orang sama heran karena kesaktiannya, itu berbahaya, nanti akan berbalik arah gitu. Akhirnya tujuannya tidak tersampaikan, dan Allah akan menghindari atas mujizat atau atas rahmatnya yang akan diberikan. Justru itu malah menjadi cobaan, Bang. Iya, benar. Karena seperti kita menjalankan topong rame saja, kita topong rame itu orang yang bertapa di alam keramaian atau bertapa di masyarakat. Nggih. Orang yang bertapa di masyarakat kalau malam yaitu ngalong di hutan-hutan atau di gua-gua atau di gunung-gunung, kalau siang hidup bermasyarakat, itu saja tidak boleh membicarakan. Nggih. Kalau orang bertapa bilang, saya ini adalah bertapa Pak, saya tidak bisa bekerja, itu bilang satu kata pun sudah dicorek itu. Nggih, gagal. Gagal itu. Jadi misalkan saya bertapa ngerame kalau malam saya meditasi atau saya mendekatkan diri, kalau siang saya bermasyarakat. Nggih. Karena untuk kehidupan, misalkan makan dan sebagainya. Terus saya mengatakan kepada orang, Pak Kendil, sebenarnya Bapak itu tujuannya apa? Kok kalau malamnya nggak ada, kalau siang kok sampai di pasar-pasar, sampai di toko-toko, sampai di jalanan? Gini Pak, saya sebenarnya itu melaksanakan bertapa atau tapang rame. Saya bilang saja itu sudah dicorek, karena niatnya sudah pamer gitu loh. Nggih. Sehingga apabila orang yang bertapa, justru dia tidak bilang bertapa. Pernah saya lakukan, saya saat bertapa di desa Sidobarat, saya berpura-pura jadi penjual dawet pemirsa. Nggih. Karena biar tidak nampak saya bertapa gitu loh. Nggih. Saya nggak mau kalau saya itu dilihat orang atau disebut orang saya bertapa. Jadi niat saya bertapa itu saya sembunyikan, jangan sampai ada orang yang tahu. Nggih. Karena kalau nanti tahu namanya badal atau kamanungsan, Nggih. sehingga tujuan kita nanti gagal dan rahmat nanti akan dijabut itu loh. Nggih. Karena ada celah-celah kesombongan gitu loh. Orang yang menghamba kepada Allah itu sangat dibenci apabila sombong. Karena orang sombong itu akan dekat dengan celaka. Nggih. Makanya susahnya susah kalau kita berbakti kepada Tuhan, kita harus merendahkan, merunduk, merasa tidak punya apa-apa, tidak punya kelebihan apa-apa gitu loh. Seperti halnya Pak Kusnan atau Pak Joko Kendil. Nggih. Itu Pak Joko Kendil itu nanti kalau hanya melayani masyarakat, kalau hanya ingin wawancara sama masyarakat, hanya ingin berbicara dengan masyarakat, setiap dia mampir ke warung pasti bercerita, setiap mampir ke warung bercerita, setiap mampir ke warung mengatakan bahwa saya itu bertapa atau saya itu menjalankan tugas dari guru saya, setiap di warung mengatakan saya menjalankan tugas dari guru saya, itu nanti akan badar nanti. Hilang Bang itu tujuannya. Iya, karena apa? Karena dia sudah mengakui apa tujuannya gitu loh. Nggih. Maksudnya dia bilang hanya saya adalah musafir, titik. Musafir apa? Ya musafir Pak. Nggih. Jadi jangan sampai dibuka celah. Karena kita beribadah kepada Tuhan itu benar-benar harus rapat pemirsa. Nggih. Karena itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan warga gitu. Nggih. Karena kita dipanggil kepada Tuhan nanti hanya sendirian. Kita nanti dikubur itu hanya sendirian. Kita ditanya malah ke dalam kubur, itu cuma sendirian. Nggih. Jika kalau kita itu berhadapan kepada Tuhan dengan sendirian, kalau kita nanti terus bercabang-cabang berbicara pada orang banyak, nanti tujuan pasti liwar itu. Nggih.
Makanya dengan demikian saya mohon kepada teman-teman semua yang ada di YouTube, jangan menghalangi Mbak Kendil, jangan menghalangi Pak Joko Kendil, Pak Kusnan. Kalau kita ingin mengambil gambar, ambil gambar dari jauh saja nggak apa-apa. Tapi kalau di warung dimintai obat, dimintai penyembuhan, terus kemudian tidak ngobrol-ngobrol, itu nanti kasihan Pak Joko Kendil, dia akan kehilangan lacak, akan kehilangan aura, akan kehilangan kesaktian gitu loh. Akan semakin dijauhkan dengan Tuhan. Karena mereka memang disengaja untuk mendekatkan diri. Diri lagi melaku, sikili keselip, pada miliknya dekar sing kuwasa. Karena yang dinamakan topo laku. Kalau Jawa itu dinamakan topo laku, pemirsa itu. Kalau di Islam dinamakan musafir, tapi di Jawa itu disebut topo laku karena dia berjalan tanpa henti. Itu dinamakan topo laku karena orang nyemplung di samudra atau nyemplung di sendang atau nyemplung di rawa. Bermalam-malam berbulan-bulan namanya topo silem atau topo kambang itu. Atau topo kungkum. Kalau orang itu naik di pohon berbulan-bulan tidak turun, tidak makan, tidak minum, itu dinamakan topo ngalong. Orang yang menjalankan pendekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kalau malam dia tirakat atau nyembungkan diri kepada Tuhan, kalau siangnya dia bekerja, itu dinamakan topo ngerame. Karena dia itu mendekatkan diri, tapi untuk kehidupannya, untuk makannya, dia bekerja, berkumpul dengan masyarakat, itu dinamakan topo ngerame. Jadi topo itu banyak sekali, masih banyak yang belum saya ucapkan, masih banyak yang belum saya uraikan. Karena saya bicara juga menjalani, pemirsa, saya itu juga menjalani gitu loh, tidak hanya 1 hari 2 hari. Sehingga terapi cak-cakan atau perilaku untuk kita mendekatkan diri itu belum 100% yang mesing puoso. Kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta belum 100% yang Sang Pencipta. Jadi tidak boleh kita ke masyarakat itu. Sehingga kalau nanti seperti halnya Pak Joko Kendil itu ya nanti, kalau nanti setiap 1 langkah dihadang orang, 1 langkah dihadang orang, setiap kali ke warung, orang kalau ke warung lama-lama nanti ucapannya akan meleset. Karena di warung itu kan banyak orang bicara yang kelinyitan atau banyak orang yang bicara yang aneka ragam gitu loh. Nah, padahal mereka itu orang pertapa. Orang pertapa itu bicara saja hati-hati gitu loh. Salah bicara nanti berdosa masalahnya. Makanya seperti Pak Joko Kendil kalau nanti selalu ke warung-warung, selalu ngobrol, menceritakan dengan identitasnya, menceritakan tujuannya, itu nanti bagi saya mengurangi nilai gitu. Mengurangi nilai kekusuannya gitu loh. Mengurangi nilai dengan tujuannya. Sehingga apa? Dan bagaimana cara menyikapi? Lah kita ini yang tidak bertapa menghormati kepada Pak Joko Kendil, jangan terlalu dihadang, jangan terlalu diajak ngobrol. Kalau kita misalkan ingin mengetahui Pak Joko Kendil, cukup ambil gambar saja. Cukup ambil gambar, kita ceritakan gitu saja gitu loh. Maksud saya biar si Pak Joko Kendil juga berjalan dengan sukses sampai tujuan tahun 2024. Terus kita juga bisa mengambil gambar, bisa menceritakan. Jadi kita juga untung tidak merugikan dia, dia juga untung tidak dirugikan sama kita. Jadi yang seperti kita hanya kemarin kita ke Gunung Serengat. Walaupun kalau di Sawang seperti Tarsan, kalau kita Sawang seperti Tarsan, dia tidak pakaian, seperti tidak punya toto kromo, tapi saya tetap menghormati gitu loh. Saya lihat bukan pakaian, saya lihat bukan wajahnya, saya lihat bukan ketampanannya atau keburukannya, saya lihat bukan kepandiannya. Yang saya lihat adalah budi luhur dan perilakunya dan pendekatannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tetap saya menghormati. Seburuk apapun dia sudah menyelangkan waktu hidupnya untuk pendekatan diri kepada Tuhannya. Bahkan menjadi masyarakat yang dinilai hina, Bang ya? Iya, masyarakat menilai hina karena tidak pernah bekerja, hanya pindah-pindah tempat keramat, tempat yang berbahaya. Terus kemudian kesibukannya dia di makam, membersihkan makam-makam, kadang dikasih uang sama yang ziarah untuk makan perharinya. Tapi kita tidak tahu atas maksudnya dia
Dan apabila dia nanti didekatkan sama Tuhan, kita juga tidak tahu. Nggih. Yang kita harus toleransi, menghormati apa yang dimaksud dia, gitu loh. Dan seperti kita tidak boleh merasa sakti, merasa pinter daripada mereka. Nggih. Dan saya selalu menghormati kepada orang yang melaksanakan dan menjalankan perilaku untuk bertapa, untuk prihatin, atau seseorang yang menjadi musafir. Karena sebagai musafir itu juga tidak gampang, ya tidak mudah. Nggih. Sangat susah sekali. Apalagi jalan jangka panjang. Nggih. Sehingga di dalam konten-konten saya menyimak Pak Joko Kendil atau Pak Kusnan itu juga kebingungan pemirsa. Ada sosok orang tua yang mengaku adalah bapaknya Pak Kusnan. Nggih. Atau bapaknya Pak Joko Kendil. Dia mengatakan bahwa Pak Kusnan adalah anaknya dia. Nggih. Dia istrinya meninggal. Setelah meninggal dia ketempelan siluman macan. Dan dia pergi dari rumah 1 tahun. Nggih. Gitu loh. Terus Pak Kusnan menyatakan bahwa dia pergi dari rumah 2001. Itu kan nggak sama. Nggih. Berangkatnya dari rumah itu kan nggak sama. Nggih. Kalau bapaknya mencari sudah setahun yang lalu gitu loh. Mencari Pak Kusnan. Nggih. Nah, Pak Kusnan mengatakan sudah 2001 sudah keluar dari rumah. Artinya 19 tahun dia menjalankan musafir. Nah, atas ketidakimbangan ini maka membuat kita itu bingung. Bingung, Mak. Nah, di samping itu kita juga berpijak apabila Pak Kusnan sudah 19 tahun untuk menjalankan musafir hilir mudik di jalan raya. Lah kenapa piranya masih sekarang? Ya harusnya sejak dulu. Kok enggak 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, kok barusan sekarang? Nggih. Padahal kalau di masyarakat di jalan raya itu kalau berpakaian yang aneh atau primitif itu pasti menjadi pertanyaan orang. Nggih. Makanya pada saat saya dulu menjalankan topo prihatin, topo laku, saya berpakaian biasa. Nggih. Celanan, kaosan itu saja, nggak pakai udeng, nggak pakai beskap, nggak pakai jarik. Karena biar orang itu nggak penasaran gitu loh. Nggih. Saya berjalan kaki hanya pakai tas, kaosan, celana, celana jepit sudah. Jadi nggak berpakaian yang primitif itu. Dan saya aman karena tidak pernah saya ditanya di jalan-jalan. Nggih. Dianggap saya berjalan ke pasar atau dianggap saya jalan kemana, itu nggak ada. Yang menanyai saya nggak ada itu. Nggih. Makanya kita tidak merendahkan siapapun dan kita tetap mengacungi jempol. Kita tetap menghormati dan mengagungkan atas Pak Kusnan yang sempat-sempatnya dia menyisihkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang pertama itu. Yang kedua, dia berjalan berpuluh-puluh kilo, bahkan beratus-ratus kilo pada waktu siang. Itu bukan pekerjaan yang gampang. Nggih. Itu perlu kita kagumi juga. Tapi di dalam agenda ini saya melihat konten dari bapaknya dan anaknya kok ada yang tidak sama tentang waktunya itu. Yang pertama, yang kedua, saya semak Pak Kusnan atau Pak Joko Kendil seringnya ke warung-warung dan ngobrol yang kira-kira nanti akan mengurangi nilainya, nilai kekusuannya gitu loh. Kalau kita itu nanti menanggapi pada masyarakat punya kepentingan lain. Ada masyarakat yang ingin berobat, ada masyarakat yang minta berkah, ada masyarakat yang ingin viral untuk mengambil gambar dan ceritanya. Jadi yang bahaya itu nanti. Kalau nanti ada orang yang minta berkah, itu yang bahaya. Nggih. Karena keberkahan itu ada miliknya Allah itu. Rahmatnya hanya Allah. Kalau manusia nanti terlalu memberi berkah kepada orang, itu nanti kan menjadi besar kepala. Nggih. Nah ini kalau lama-lama nanti dibiarkan, itu malah agama kita, agama Islam, nanti kan malah gak nyaman gitu loh. Nggih. Kalau terlalu kita merunduk di bawah gitu. Sehingga kita nanti sepertinya lupa dengan Tuhan. Nggih. Kita menyisihkan dan menyingkirkan Tuhan. Dan itu nanti kan dapat dikatakan syirik malah loh. Nggih. Makanya kita untuk pagi ini berbicara oleh orang bertapa atau orang bertopong rame. Nggih. Tapi barangkali ucapan saya nanti ada gunanya gitu loh. Nggih, Mbak. Saya tidak punya tujuan apapun. Saya justru untuk mendukung sepenuhnya kepada teman-teman yang menghamba kepada Allah. Teman-teman sing nyisih nih waktu sing bekti marang pangeran kuwi malah aku sih tak demen nih.
Karena di dunia ini kalau kita itu bekerja menjadi orang kaya hal wajar. Nggih. Lain ning donya ini wong sregep nyambut gawe iki wajar, memang ning donya lumrahe wong nyambut gawe. Tapi ning donya kok isih sempat-sempate ibadah sing kelas tinggi kuwi aku gumun. Nggih. Lah nek wong nyambut gawe kene sapi sawaya ombo kuwi ndak kuwi biasa wisan. Nggih. Janji wong sregep nyambut gawe iki mesti sugih intine no. Mesti duwe duit pokok tenanan. Ndak neko-neko. Tapi zamane kaya ngene, zamane iki bingung duit, zamane nyambut gawe angel, zamane urip ning jagat rame, enek wong sing gelem topo laku. Itu orang-orang yang terpilih bagi saya. Nggih. Karena males. Anggur mikir awake dhewe timbangane mikir ngono kuwi. Maka dari itu saya sangat salut sekali kepada Pak Joko Kendil. Cuma hanya ada beberapa poin-poin yang kira-kira nanti mengurangi daripada tujuan Pak Joko Kendil. Maka apabila didengarkan siapapun, barangkali bisa menjadikan koreksi atau menjadi klarifikasi, biar nanti tujuan Pak Joko Kendil tidak diliwar atau tidak terganggu oleh keadaan penggoda di jalan, gitu Mbak. Yang pertama, yang kedua, kita kemarin ke Gunung Serengat, yaitu kita menelusuri siapa yang ada di situ. Ternyata dia adalah orang Sumoroto Ponorogo yang ditinggal orang tuanya, yang hidupnya sebagai sebatang kara, hidupnya sebagai anak yatim piatu. Dia kebingungan itu, akhirnya dia pindah mencari jati diri. Ya, semoga Allah tetap memberikan rahmat, Allah tetap memberikan kehidupan yang layak. Kita doakan semoga apa yang ditujukan, yang dicita-citakan bisa berhasil, Mbak. Amin. Mbak, kalau misalkan ini orang yang sedang menjalankan topo laku itu boleh tidur, Mbak ya? Boleh. Ada lagi yang namanya topo sudro, Mbak. Pripun ning, Mbak? Topo sudro itu topone wong sing uripe kaya wong sing ora enek ajine. Jadi tidurnya tidak boleh di tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang nyaman. Tidurnya hanya di jalan-jalan, di kolong-kolong, di tepi hutan, tepi sungai, di kebun-kebunan. Jadi nggak boleh tidurnya pakai tikar, pakai bantal. Tidurnya seperti hewan. Makannya juga seperti hewan, sak geleme ora kena ngoyo. Mangan sak eneke. Ora kena ngoyo tuku ning warung. Jadi mangan sak cethuke, lek ra dhewe wong nggak mangan. Itu apa sudro. Dan di samping itu penerapan dari raganya kan mlaku. Ragane turu, gitu. Ragane mangan. Tapi ciptane hati, rasa ngerasa kang ana jerone sanubari kang suci kuwi tetep kudu kedaling latih sebut namane Gusti, gitu loh. Jadi wong sing topo kedaling latih, kedaling lisan, hanya sebut kepada agungan Tuhan, gitu loh, Pak. Jadi seperti Pak Joko Kendil misalkan nanti selalu banyak ngobrol di warung-warung, nanti kedalnya lisan kan gak nyebut namanya Tuhan akhirnya. Itulah yang perlu dikoreksi. Maka dari itu mohon teman-teman semuanya untuk jangan mengganggu Pak Joko Kendil, dia bisa tercapai apa yang dicita-citakan. Nanti kita bisa semak, Mbak, liputan kita ke Gunung Serengat. Ya teman-teman, mari kita simak video kami ketika kami berada di Gunung Serengat, dan mari kita dengarkan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh orang yang kami temui. Mari teman-teman simak video ini sampai selesai. Kami harus tahu Gus Samsudin. Halo, wis tau suman mek Gus Samsudin. Kok habis kita tahu? Kok gak dimangan? Gak dimangan lho. Sampeyan kok dingone murah lho. Aku tahu mrono pas riyo. Oke, bodol. Terus wong sik praktek yan. si anu garepong. Itu, sik urung bangun pojokan. Urung bangun pondokan terus Moro rono terus aku suwi rono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rambut dawa rambutnya. ada dawa. Napa Mas? Kula nanti tulang Pak Yai. Kenapa? Aku sering dekat preman. Dekat kupeng wong tengah-tengah ngono lho. Terus di kupeng Kemamang. Oh, Banapati. Wah. Terus aku tuh maca kuwi. Maca akar bumi kuwi. Bareng ngono, dikek aku terus apa nunggu kae putih ngono. Nene kira maju kira. Iki turunmu nang ndi to? Lo tangga turu omah Pak, untuk aku ninggal kabeh, omahe didol. Aku turu ke Petanggara Pak, kaya turu nang wit-wit mau nalah tuh. Ya dikecek Samsudin. Nah, terus bareng ngono aku tuh kon mangan.
mangan coba. Dingoni Samsudin terus sampai mangan. Terus bareng mangan, terus kan adu keramas. Saya makan Gus Samsudin sampai adu keramas ngono ya. Terus baru sampai anak buahe, aku di apa di aku kado maca. Iki amalan, aku kado maca. Mereka sekolah apa? Mana apa? Itu mau solawatan. Solawatan. Saya tak ini mau solawat, mau coba telu, mau apa tiga dijek, mau solawat. Tak pageri. Bawa sama dipageri Gus Samsudin. Oh, lugu nih kan putih. Oh, lugu nih kan putih sama dipageri Gus Samsudin. Mori. Terus adu saya keramat. Mana sapo? Oh, kemudian lebu nangalas nanti bebas dalam. Oh, berarti dipageri sama Pak Samsudin. Nah, Tuhan nyuwun barokah padang dalane Pak. Padang dalane kan aman tirakat ya. Tapi zaman semono karo Gus Samsudin sampe dikenai duit kok gak? Sampe dijaluk duit ora karo Gus Samsudin? Enggak. Berarti apik ya dek. Berarti enggak jaluk duit Gus Samsudin ya. Lepas sampai gelar rosokan. Sampe ora boleh rosokan to? Oh, gelar rosokan sampai anak buaya aku digawe di tukang sabun. Tapi atus sabun berapa? kan tahu. Terus Gus Samsudin sabun rodo ya. Ditukokne Gus Samsudin. Ditukokne odol sabun. Karo muridé ditukokne sabun karo odol. Digowo mulih sampean. Kita marane deh. Taman. Turun nang di dhuwur gunung di Pegat. Gunung Pegat. Tengat. Nah, makam patok. Kok kulon, kidul kulon, lebu Kangetan. Enek budak enggak. Oh. Tapi Gus Samsudin tau rene. Gus Samsudin tau nyanggen Mbah Surangga lho. Mbah mrene wi bawa bapak anu apa? Jonggo syuting. Gue syuting lah ya, tau rene to. Enggak. Apa salah sekolah. Oh. Bisa tahu yang makam iki gak Gus Samsudin? Tahu. Ya aku sih turun dewe mah. Oh, yo mak ini gini. Turune kene iki. Ah, biko pacak ulang bila. Oh iya. Tuh betul ulang ini, tuh betul kono nggih. Nggih. Kan lo turun kan lo to. Iki kene dikatok iki. Orang apa wadang. Oh, dia apa pokoknya apa nih pewadang ya? Pewadang. Apa murah kaget tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Pak Samsudin nah. Oh, Panji. Oh, Pak Samsudin memiliki Panji, jenengan Panji nih. Panji. Anu apa? Ada kau tinggali. Nggih, Pak. Nek kok nek kita tak apa nunggu nek kene. Terus nek kene iki sama Terawang, Pak. Oh, Terawang, di Terawang Gus Samsudin. Terus piye? Jawabane Pak Samsudin piye jawabane? Rasane. Kerajaan gaib. Etan breme. Kuwo. Mulane etane makam. Memang ada guane. Ada makam nunggu denger. Kuwi makame yang Tejo. Nggih. Penjogoe Blorong. Pak dewek. Wih. Berarti padha. Oke. Iki bocah-bocah tapi. Awang wong. Awake wong, baru awake wong. Memang enak guane. Nek kene memang enak guane. Pesugihan. Dulu pesugihan ya. Enggak gelem pesugihan. Pesugihan ngeliap. Wong liap Malang. Kuwi penunggu kuwi. Iki ya. Gak padha berarti ya. Lakune ngene ya. Pak Samsudin ya nerawang lek kene nek loronge ya. Lorong. Kono nek guwa-guwa memang enak guwa. Kamrene. Ya kata dolan, kata iki. Ya mlaku drosor ngene rene ya. Iki kata dolan nang akhir kono. Kowe yang kono, tengok-tengok kono. Belunggu ngono. Ayo kowe lek ya bloronge. Ale sepi, Pak. Oh, pas waktu sepi, maksudnya rupane ayu ya. Ayu. Ayu wae. Oh iya.
Kalau Mbak Lulu ayu kono kan ya. Kayak artis apa? Penyanyi. Penyanyi ya. Darjo kula. Oh. Penyanyi wong. Blorongnya katanya cantik seperti penyanyi palapa. Ya kalau Mbak Lulu si ayu. Montok itu. Montok kan ya. Sampai nggak sih rabi blorongnya? Nggak sih rabi blorongnya sampean? Sampai nggak sih rabi karo blorong? Ya timbangnya naik larang-larang bayare. Abot tak? Jadi aku Kan kita ini. lek rabi blorong ndak sami ngoni lho. Kalau beli pangan dhewe blorongnya. Gelem ya? Para itu gelem ulo, Bapak mana Pak? Hah? Iki gelem ulo. Iki ulo. Kalau lek turu bareng tuh enggak dadi ulo, dadi kok biasa kuwi. Ya tapi wong wedi. Blorong iki ya Otak kula iki wedi. lorongnya turu ya, tapi kurang dadi buntut, dadi wong. Materi ngene, mulai ana jajo apa mau bodong lah tereng ngono ki dolan, ngono muncul ngono. Kaget Pak. Wedi ya wong biasa ya. Begini ngono. Lek peri, mboten. Boten peri boten. Lek peri ayu peri. Ya macak wong biasa. Tapi jenenge den ayu. Oh Den Ayu. Ini jenenge. Oh iya. Lambene kaya manten. Oh nek nggon Seni Sriti. ah, Gua Sriti mana? Hah? Gua nih. Lah ketok lho. Oh kae to. Oke, gua ya kayak watu ya. Gua ini apa ya? Gua Sriti. Ya apa to? Ya teman-teman, begitulah yang bisa kami sampaikan. Kami juga sudah menyajikan video kami. Semoga ini bermanfaat, bisa menambah ilmu pengetahuan kita, bisa menambah wawasan kita. Mbak Gendel ada tambahan? Saya kira cukup sekian, Mbak. Ya kalau tidak ada teman-teman, saya mohon subscribe-nya teman-teman. Jadi biar channel ini bisa terus berkembang, agar Mbak Gendel juga bisa kerasan di channel ini. Dan kita akan jumpa lagi di video kami selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.